Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Selasa, pekan kedua Prapaskah 2 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh memahami keberadaan diriku. Sebagai orang yang mencintai Engkau, sering kata-kataku tidak selaras dengan perbuatan dan hidupku sendiri. Dalam masa Prapaskah ini, aku mau merubah diri. Semoga ucapan bibirku, kata-kataku hari ini sepadan dengan perbuatanku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, keteladanan hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan ingin agar kita membersihkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan belajar berbuat baik. Segala sesuatu yang diminta Tuhan itu demi kesejahteraan bersama. Nabi Yesaya mengajak para pemimpin dan rakyat agar bertobat dari dosa-dosanya dan mulailah berbuat baik. Tinggalkanlah segala yang jahat, lakukanlah kasih, keadilan,
dan amal. Yesaya bab 1 ayat 10, ayat 16 sampai dengan 20. Dalam Injil, Yesus menasihati orang banyak dan para muridnya agar mendengar, menuruti perkataan serta ajaran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi jangan meniru dan mengikuti perbuatan serta tingkah laku mereka. Tindakan dan perbuatan mereka tidak layak diikuti, karena mereka nampak sebagai orang kudus berpenampilan suci. Mereka adalah ahli dalam bidang agama dan memaksakan agar orang lain melakukan ajaran mereka, sedangkan mereka sendiri tidak melaksanakannya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di mana saja, termasuk di pasar. Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, keteladanan atau kesaksian hidup. Yesus mengajak kita agar jangan meniru tingkah laku orang Farisi dan ahli Taurat, seperti sikap sombong, suka mencari hormat, bersumpah palsu, melakukan kegiatan agama supaya dilihat orang. Keteladanan hidup mereka kurang nampak. Maka, saudaraku, kata-kata kita harus sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Kedua, Tuhan meyakinkan kita bahwa pengampunan bisa kita terima jika kita bertobat. Seberat apapun dan sebanyak apapun dosa-dosa kita, jika kita sesali dan akui, pasti bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan menuntut kita memulai suatu hidup yang baru. Akhirnya, mari kita lihat keteladanan hidup kita selama ini. Kalau kurang nampak, kita mohon ampun dari Tuhan. Amin. Sahabatku terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.